Halo, pada update kali ini tanggal 9 Juli 2022 kita akan membahas sektor CPO. Sebelum kita membahas lebih detail, kita coba lihat dulu pergerakan IHSG seminggu terakhir. Sebenarnya sempat jatuh di bawah level 7.000, lalu sekarang sempat sideways sedikit. Nah, tapi kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya IHSG ini sudah turun, sudah jebol dari uptrend yang terjadi sejak Januari 2021. Jadi sudah lebih dari 1,5 tahun lamanya. Jadi ini adalah hal yang tidak baik. Uh, Cuma saat ini masih berada di atas uptrend ini. Nah, kita lihat apakah IHSG ini bisa bertahan di atas 6520 atau tidak. Kalau memang turun di bawah 6520 ke arah 6520 dan tidak bisa mantul lagi, maka ada kemungkinan IHSG akan mengikuti trendline baru, yaitu downtrend seperti ini dalam jangka menengah 3 sampai 6 bulan. Jadi bisa juga turun sampai all the way ke support berikutnya, yaitu di level 6.200. Tapi sebelum itu terjadi, kita perhatikan dulu pergerakan IHSG selama 1-2 minggu ke depan, lalu kita memutuskan lagi arah pergerakan IHSG berikutnya. Nah, untuk saham-saham di sektor CPO ini sendiri, teknikalnya kebanyakan sudah buruk. Salah satu penyebab utamanya adalah turunnya harga CPO di sini. Ini adalah saham pergerakan harga CPO dalam ringgit Malaysia. Jadi bisa dilihat di tanda panah biru ini, sejak awal Juni harga CPO dari 6.500-an turun ke level 4.000. Jadi sudah lebih dari 35% penurunan dalam sebulan lebih sedikit. Jadi otomatis waktu itu kita lihat sektor CPO mempunyai teknikal yang baik, sekarang semua teknikalnya memburuk. Nah, jadi yang kita bisa lakukan adalah kita coba lihat apakah ada saham-saham di sektor CPO yang berada di support kuat dan itu bisa bertahan di situ. Oke, kita mulai ke saham pertama adalah AALI, Astra Agro Lestari. Ini secara garis besar bisa kita lihat sebenarnya membentuk potensi pola head and shoulder. Jadi shoulder kanannya belum terbentuk, akan tetapi kalau AALI tidak bisa naik di atas 11.200, maka kita harus waspada akan ada penurunan. Tapi sampai untuk saat ini kita tidak bisa melihat ke sana, jadi kita wait and see dulu. Dan juga kalau dilihat, Ali berada di support kuat 9.500, 9.400. Jadi kita waspadai dulu pergerakan selanjutnya untuk Ali. Berikutnya adalah SIMP, Salim Infomas. Kita gambarkan uptrend kecil sejak Juli 2021. Nah, lalu pada bulan awal Juli ini sudah tembus ke bawah, di bawah 470. Jadi saat ini memang sudah tidak uptrend. Cuma kalau kita lihat support yang lebih kuatnya di angka 410. Jadi kita bisa tunggu di situ. Lalu berikutnya adalah LSIP, PP London Sumatera. Jadi sebenarnya ini sudah uptrend panjang sejak April 2020. Nah, ini sudah tertembus di pertengahan Juli. Ya, pada waktu update sebelumnya untuk LSIP, sebenarnya waktu itu LSIP membentuk pola cup with handle, ya. Jadi kalau bisa menembus angka 1.500 ini, LSIP berpotensi naik lebih lanjut ke 1.800-an. Nah, tapi karena tidak bisa tembus dan sudah lower low seperti ini ya, maka sekarang pola ini sudah tidak valid. Jadi kita harus menunggu adanya pola pembalikan arah berikutnya. Jadi saat ini mungkin LSIP lebih ke arah downtrend atau tidak paling tidak sideways. Nah, lalu berikutnya adalah TBLA, Tunas Baru Lampung. Ini tidak terlalu naik atau turun. Jadi sejak 2021 berada dalam downtrend perlahan-lahan. Nah, tapi saat ini ada terlihat mencoba menembus resistance pendek 810, 815. Kalau memang bisa naik, maka TBLA berpotensi untuk naik ke
ke 850 sebelum kita lihat ke resistance berikutnya. Tapi saat ini kita lihat juga TBLA disupport oleh support yang kuat, ditahan oleh support yang kuat di 765, 755 dan 765. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah SSMS. Kita bisa tarik lebih jauh sebenarnya. SSMS di angka 1300 dia membentuk pola ini cup with handle, tapi memang sangat liar pergerakannya. Jadi kita harus lihat dulu apakah SSMS bisa menembus angka 1300. SSMS ini relatif lumayan kuat dibanding saham-saham CPO lainnya ya. Jadi kita harus lihat apakah support ini bisa tertembus atau tidak, karena kita bisa lihat sejak 2018 sulit untuk menembus resistance ini. Cuma gerakannya mendukung untuk SSMS naik lebih lanjut. Lalu berikutnya adalah DSNG. Ini sudah sempat turun sangat kencang dari April bahkan. Nah sekarang di bulan Juni ini memang turun tapi tidak terlalu banyak. Jadi dari 550 turun ke sekitar 500. Saat ini berada di support yang mungkin bisa berpotensi naik. Jadi ini adalah support 470. Cuma syaratnya adalah kita harus melihat resistance jangka pendek di sini di 520. Apakah bisa naik atau tidak. Secara jangka pendek memang channel downtrend hijau ini sudah tertembus. Tapi itu bukan berarti DSNG sudah aman. Jadi kita harus waspada terhadap level support di 470. Lalu berikutnya adalah CSRA. Nah CSRA terdapat support yang sekarang menjadi resistance kuat di 680. Ini sudah tertembus. Saat ini juga masih berada dalam downtrend jangka pendeknya. Ya, jadi uptrend yang terjadi sejak Oktober ini sudah jebol. Tinggal kita lihat pergerakan selanjutnya ke 680 apakah bisa menembus. Kemungkinan besar sih tidak. Kita harus lihat dulu. Karena juga saham harga CPO-nya sudah turun. Nah, kita harus lihat apakah level 600 sampai 680 menjadi level sideways yang baru untuk CSRA. Lalu berikutnya adalah TAPG. Trimitra ini kalau kita lihat lebih lanjut terdapat support kuat di 560 sampai 580. Kita beri lingkaran biru di sini. Jadi itu satu-satunya cara untuk membeli TAPG di angka support. Resistance kuat di 910 karena sudah dua kali coba ditembus dan gagal. Jadi harus diwaspadai kalau TAPG turun closingnya ya di bawah 560, ada kemungkinan turun lebih lanjut ke level kemungkinan besar sekitar 200 poin, jadi ke level 360. Itu untuk TAPG. Jadi berikutnya adalah GSZCO, GOSCO. 130 merupakan support kuat dari sebelumnya. Ya sebelumnya di Februari 2017 juga. Nah memang sempat turun sedikit di bawah ini pada waktu di minggu ini, tapi di weekly-nya itu mantul kembali. Nah jadi ini masih ada harapan untuk GOSCO naik dalam jangka pendek. Lalu berikutnya kita lihat support yang sudah tertembus di angka 165. Jadi ekspektasinya adalah mungkin GOSCO untuk menguji dulu, lalu turun ke 130 lagi. Nah pada saat itu mungkin kalau memang harga CPO-nya berhenti turun, kita bisa melihat GOSCO untuk dibeli di ketika tembus resistance ya. Oke, lalu berikutnya adalah Smart TBK. Ini adalah saham yang baru kita perhatikan. Saat ini uptrend di channel hijau ini sudah tembus ya. Jadi pada waktu terdahulu sebenarnya Smart berpotensi naik di atas resistance kuatnya 5.200. Cuma pada tanggal 6 Juni itu setelah naik dia turun kembali. Sempat naik tapi tidak bisa ditutup di sana, memang sangat
volatile. Saat ini menjadi buruk karena tidak tidak berada dalam uptrend. Nah, langkah berikutnya kita lihat support kuat selanjutnya. Terakhir kita bisa lihat di angka 4000. Jadi 4000 itu berpotensi untuk tertahan di sini. Kita lihat setelah itu apakah Smart bisa mantul atau tidak. Cuma saat ini tidak terlalu ideal untuk dibeli. Lalu berikutnya adalah SGRO, Sampurna Agro. Saat ini berada dekat dengan support kuat 1970, 1950. Ya, bisa dilihat di sini berkali-kali sempat tersentuh dan amat sulit untuk ditembus pada waktu Juli 2020. Nah, kita lihat apakah bisa naik dari sini. Kalau memang tidak bisa, ya akan turun ke level berikutnya. Berarti bisa turun ke level 1600 seperti itu. Oke, untuk saat ini sekian dulu untuk update saham CPO. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.